bahas materi Betul. can call be able to. Ada yang tahu nggak ini materinya tentang apa? Oh, materi tentang pengertian can. Oh, Hmm, terus apa sih can itu? can itu apa? Can frasa yang digunakan untuk menyatakan kemampuan seseorang untuk masa kini. Kalau Oh, yang Kalau yang call call itu Frasa yang digunakan untuk menyatakan kemampuan seseorang untuk masa lampau. be able to Able itu frasa yang digunakan untuk menyatakan kemampuan yang kalimatnya tidak bisa dinyatakan dengan can dan could. gitu. Orang ada yang tahu strukturnya nggak? Struktur kalimat. Iya, struktur Rimba. kalimat. Biasanya sih ada. Kalau can itu subject plus can plus verb 1. Kalau call juga sama, cuman diganti call jadi subject plus call plus verb 1. Berarti Nah, tinggal ganti ini aja. ya, be Kalau able to be able ini to, agak sedikit beda dia be able to. Gimana nih? Jadi be able to ini subject plus B-nya ini isinya is, am, are, terus ada was, where-nya juga, terus plus able to plus verb 1 gitu, kurang lebih gitu. Nah, biasanya tuh ada situasi-situasi penggunaannya kayak ability, permission, terus ada Apa namanya? Ada possibility sama request. nah ya. Ada request juga ya. Nah, untuk ability biasanya bagian kalimat can itu ada I can swim fast. Jadi subjeknya itu berada di bagian I plus can-nya tadi can tetap can, terus ada swimnya ini berperan sebagai verb 1. Oh, iya. Terus ada call ini contohnya itu kayak when I was young I could run 10 kilometers. Jadi subjeknya ini di bagian I, call-nya ini tetap call, terus run ini sebagai verb 1-nya. Nah, untuk be able to-nya itu she was able to solve the puzzle in no time. Sama strukturnya. She itu sebagai subjek, was-nya tadi be, terus verb 1-nya tadi solve the puzzle. Nah, cuman kalau yang selanjutnya ini yang possibility ini gimana ya? Ada yang tahu nggak? Orang nggak tahu. Kalau possibility ini itu dia struktur kalimatnya itu sama seperti yang ability, yaitu dia ada subject plus can plus verb satunya atau kata kerja. Terus kalau contoh kalimatnya itu dia it can rain tomorrow. It-nya itu subjeknya tambah can dan verb atau kata kerjanya itu rain tomorrow-nya. Kalau yang cold itu dia sama kayak yang can, dia ada subject plus cold plus verb atau kata kerja. Contoh kalimatnya itu dia it cold rain later. It itu subjeknya plus cold, terus kalau verbnya itu rain later. Be able to-nya? Be able to-nya itu dia gak ada dia. Oh, Dia nggak ada pakai ya. be able to. Oh, nggak bisa jadi ya be able Nggak to. bisa. Terus Oh iya, ada yang tahu nggak request itu struktur kalimatnya gimana? request. Untuk struktur kalimatnya itu biasanya kita ini sama aja, sama kayak yang tadi juga. Bentuknya itu struktur kalimat request atau kalimat tanya ini akan menggunakan bagian can dan subjeknya. Jadi can itu di bagian depan, terus baru subjek, lalu verb 1 dan diakhiri tanda tanya. Terus yang contoh kalimat itu misalnya can you help me with this test. Nah, itu kayak gitu. Terus yang called, untuk yang called itu sama juga sama can. Jadi kita akan menukar subjeknya juga, lalu letakkan can terlebih dahulu, lalu baru subjek. Sama juga, lalu verbnya verb 1 dan diakhiri tanda tanya. Terus kalau mau contoh kalimatnya itu call you explain that again. Nah, mungkin itu. Terus untuk Permission. Untuk ini
Permission kayaknya. Nah, Permission. iya, kayaknya permission itu. Apa itu? Formation ya. Tahu Iya, nggak? itu Tahu nggak? kalau nggak salah tuh kan. Kalau nggak salah. Tapi benar sih ini. Benar berarti kalau nggak salah. Ada benar ada salah. Sama aja sebenarnya. Ya. Untuk struktur kalimat formation itu ada subjek can atau call plus verb 1. Contoh kalimatnya sendiri tuh untuk yang can ya, Mm-mm. you can borrow my book if you want. Untuk contoh kalimat yang called-nya itu called I use your phone for a moment. Jadi mereka tuh sebenarnya tuh sama semua. Kayak yang tadi yang dijelasin Ikrom sama Nici. Cuma bedanya ya itu tadi peletakan kalimatnya. Katakan kalimat doang. Iya. Oh, nih ketemu. Apa-apa? Untuk be able to itu kenapa jarang ada? Karena be able to tuh biasanya cuma buat menyatakan kemampuan, ability. Tapi semua tense bisa kalau menyatakan kemampuan. Cuman selebihnya cuman bisa dipakai di present tense, past tense, future tense, perfect tense. Jadi cuman itu doang be able to bisa dipakainya. Jadi kebanyakan pada pakai call kalau nggak can, soalnya can kan lebih santai, kalau call lebih formal. Udah sih gitu doang. Berarti tugasnya nih itu doang ya? Iya lah, Menjelaskan udah kan? gitu. Langsung bikin aja lah yuk. Ya udah.